Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'ana bima alamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat, ya mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib Jumat terus mengajak kita yang hadir, para jamaah sekalian, untuk terus bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat. Allah juga paringi umur panjang kepada kita sekalian, dan juga nikmat yang lebih daripada itu semuanya, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Mugi-mugi dengan nikmat-nikmat yang ada terus membuat kita semakin bersyukur dan memperbaiki setiap ibadah dan amal soleh kita dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan menjadi seorang muslim. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk terus mengoreksi diri. Allah mengajak kita untuk bertakwa kepadanya dan terus memperhatikan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat dan apa manfaatnya untuk hari esok nanti, yaitu untuk kehidupannya di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan ayat tadi dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah diri kalian sebelum nantinya kalian itu akan dihisab. Wanzuru madza adkhartum li anfusikum minal a'malis shalihah liyaumi ma'adikum wa aradikum ala rabbikum. Dan juga lihatlah apa yang telah kalian simpan pada diri kalian dari amal-amal soleh yang dilakukan, yaitu mana yang disiapkan, apa saja amalan yang telah disiapkan untuk menyambut hari nanti kita semuanya itu akan dikumpulkan, akan dikembalikan, dan nanti akan dihadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zad Al-Masir itu mengatakan, liyanzur ahadukum ayu syai'in qaddam, yaitu akan ditampakkan nantinya kepada kalian, salah seorang di antara kalian, apa yang telah dia lakukan nanti, yaitu ditampakkan pada hari kiamat. A'amalan salihan yunji au say'an yubikuh, yaitu apakah amalan soleh yang telah dia itu kerjakan, yang telah dia itu lakukan, ataukah amalan
amalan kejelekan yang nantinya akan membinasakan dia pada hari kiamat. Ya, yaitu amalan soleh yang menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat, ataukah amalan kejelekan yang nanti akan membinasakannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan setiap orang yang mengikuti jejak para salaf tadi dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang tadi dikemukakan surat Al-Hasyr ayat ke-18, di sini kita diperintahkan untuk mengoreksi diri kita, dan juga kita harus pandai-pandai melihat apakah kita termasuk orang yang taat ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara jujur dalam diri kita ini termasuk orang yang lalai, kurang dalam hal ibadah. Kita masing-masing kurang dalam memperhatikan yang wajib. Kalau ada yang memperhatikan yang wajib, berarti kurang juga dalam melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Kalau tidak, yang diterjang itu adalah dosa atau maksiat, sampai pun dalam dosa-dosa besar. Keadaan semacam ini para ulama sebut dengan keadaan yang disebut ghaflah, yaitu keadaan seseorang itu dalam keadaan lalai, kurang dalam hal yang wajib, lalai dalam hal yang wajib, kurang dalam hal yang sunnah, lalai dalam perkara-perkara yang sunnah, mau ibadah sunnah seperti sholat ataupun puasa-puasa sunnah. Juga kita itu kurang sampai menerjang yang disebut maksiat, bahkan sampai dosa-dosa besar, bahkan juga sampai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari, keadaan masjid kita masih dalam keadaan kosong blong dalam sholat 5 waktu. Cuma terdiri dari 1 shaf, 2 shaf saja. Padahal kalau Jumatan seperti ini diisi dengan jamaah full. Juga keadaan kita untuk memperhatikan sedekah juga kurang, memperhatikan infak juga kurang. Juga dalam hal kita masih terus saja mengejar dunia, tidak pernah bosan untuk mengejar dunia, dan tidak henti-hentinya tanpa mengenal waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan satu ayat yang Allah sebutkan ini dalam surat Muhammad, yaitu ayat ke-12. Allah menyebutkan bagaimanakah ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir. Keadaan mereka ketika hidup di dunia, Allah sebutkan seperti ini. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Allah itu katakan, adapun orang-orang yang kafir, yatamatta'un, mereka itu terus bersenang-senang. Dan mereka itu makan kama ta'kulul an'am, waktunya sibuk itu untuk makan. Sebagaimana hewan ternak, binatang ternak seperti sapi dan kambing itu juga sibuk makan. Wan naru maswal lahum, bagi orang-orang kafir tempat kembalinya itu adalah di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Awal ayat disebutkan tentang keadaan dari orang kafir, yaitu waktu mereka itu sibuk yatamatta'un, bersenang-senang terus. Dunia mereka itu tergiur dengan dunia, tidak bosan-bosannya waktunya itu habis dengan dunia. Bekerja, cari nafkah, waktunya habis dengan bekerja mencari nafkah. Dan keadaannya Allah itu sebut dengan semisal binatang ternak. Para jamaah sekalian di sini pahami, kita paham semua bagaimana binatang ternak itu hidup. Binatang ternak itu hidup, makan. Butuh minum, minum. Butuh istirahat, istirahat. Butuh jalan-jalan, jalan-jalan. Tidak kenal namanya ibadah. Binatang ternak, sapi itu tidak kenal namanya ibadah. Dia tidak dibebani beban taklif sebagaimana manusia, sebagaimana kita orang beriman, sebagaimana kita itu sebagai seorang muslim. Kehidupannya itu habis saja, yaitu makan, kemudian minum, kemudian istirahat, kemudian senang-senang. Balik lagi dia itu sudah istirahat, balik lagi makan, minum, kemudian senang-senang. Putar hidupnya, berputar seperti itu saja. Maka ini yang telah Allah sebutkan tentang keadaan orang kafir. Walaupun ini menceritakan tentang keadaan orang kafir, namun para jamaah ini perlu pahami, orang muslim, kita-kita itu ada yang mirip seperti itu. Hidupnya itu seperti binatang ternak. Kenapa hidupnya seperti binatang ternak?
Taunya ketika hidup itu makan, kalau dalam keadaan haus minum, kalau butuh istirahat tidur, kalau setelah itu pingin jalan-jalan senang-senang balik lagi, ketika sudah puas dengan kehidupan yang ada balik lagi cari makan, balik lagi minum, kemudian kerja, kemudian istirahat, putar kehidupannya seperti itu. Ibaratnya binatang ternak. Maka inilah yang para ulama sebut dengan ghaflah at-tammah, yaitu keadaan lalai yang sempurna dari orang-orang kafir. Hidupnya cuma sekitar memikirkan dunia saja dan kemudian lalai dari kehidupan akhirat. Kehidupannya itu cuma memikirkan dunia saja. Bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum, bagaimana bisa itu cari kerja, bagaimana bisa nyaur utang. Setelah itu capek istirahat, balik lagi sudah waktunya habis untuk itu semuanya, balik lagi untuk makan, cari makan, minum, terus seperti itu. Kalau kita ingin keadaannya seperti orang kafir, silakan mau hidup seperti itu. Wan naru maswal lahum. Allah katakan keadaan orang-orang seperti ini, neraka cuma jadi tempat kembalinya karena tidak lagi memikirkan akhirat. Tidak lagi memikirkan bagaimana keamalannya nanti akan dibalas. Tidak memikirkan bahwasanya kita itu hidup di dunia ini butuh persiapan. Maka ada beberapa sebab di sini yang para ulama sebut. Sebab-sebab asbabul ghaflah, sebab-sebab yang membuat orang itu lalai. Yang pertama, ingin terus rehat, ingin terus istirahat, ingin terus tidur. Waktunya habis cuma untuk istirahat saja. Ini kebanyakan membuat orang itu lalai. Kebanyakan tidur berarti membuat orang itu lalai. Dan ini juga tidur, terutama ketika kita itu habiskan tidur di malam hari sampai datang pagi, buktinya adalah di antara kita itu lalai dari melaksanakan sholat subuh dan hadir sholat subuh berjamaah. Yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Ingin, kalau pada wanita hidup dengan perhiasannya, kalau pada laki-laki mungkin menikmati perempuan. Kalau dia itu butuh untuk minum minuman keras, maka dia habiskan hidupnya juga untuk cari kepuasan lewat minuman keras. Dia terjang yang haram atau dia meninggalkan kewajiban. Kemudian yang ketiga, sebab orang itu bisa lalai juga seperti ini karena sudah punya sifat mati rasa terhadap dosa. Ya, mautus syu'ur minadz dzunub, yaitu hatinya itu mati dari berbuat dosa. Dosa tidak rasa lagi. Bahkan mungkin ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat maksiat, dia anggap itu sebagai suatu kebaikan. Ada yang menganggap selingkuh itu nikmat, suatu kebaikan. Ada yang menganggap mabuk, minum minuman keras itu suatu kenikmatan. Maka sudah mati rasa, bukan mati rasa ini, malah menganggap itu sebagai suatu kenikmatan lagi. Kemudian yang keempat, ada orang yang lalai dari ibadah pada Allah cuma karena mengikuti hawa nafsu. Dia turuti hawa nafsunya untuk terus menikmati dunia, menikmati dunia, menikmati dunia. Yang kelima, sibuk dengan kerja, golek nafkah, atau dia memikirkan kehidupannya dengan ternaknya. Waktunya habis untuk golek pakan terus. Lalai saking sholat ngasar, lalai dari kewajiban-kewajiban. Mikirnya gimana saya punya harta, saya tanam ini dalam bentuk sapi, saya simpan dalam bentuk sapi, kemudian saya golek pakan, cari pakan, kemudian sapi ini hidup, nanti ketika hari kurban itu dijual. Mutar kehidupannya seperti itu saja, membuat dia lalai, diantaranya lalai dari sholat asar. Padahal orang-orang yang terpuji, yaitu Allah memuji orang-orang yang beriman ketika mereka itu sibuk dengan perdagangan, namun hatinya itu tidak lalai dari Allah. Fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yaitu di rumah Allah, azinallahu, Allah itu memerintahkan kepada orang-orang untuk turfa, Allah itu diagungkan, wa yuzkara, Allah itu diingat namanya. Dengan kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah di setiap pagi lan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Disebutkan di awal tadi orang yang rajin berzikir, lalu disebutkan itu adalah orang-orang yang tidak membuat dagangnya, bisnisnya, pekerjaannya itu lalai dari berzikir pada Allah. Kemudian yang keenam, waktu dihabiskan dengan permainan, dihabiskan dengan olahraga, waktunya dihabiskan dengan game. Kalau zaman ini berarti dengan dolanan HP, di zaman ini dengan dolanan motor.
Di zaman ini anak muda habis dengan bagaimana kepintarannya bisa main band. Maka coba kita lihat, ini akan membuat orang itu lalai dari mengingat Allah, lalai dari ibadah. Kemudian yang ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian. Mikirnya hidup cuma mikir pakaian. Kemudian mikir makan dan mikir kelezatan dunia. Yang kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama. Hubud dunia. Dan dia punya pikiran bahwasanya saya hidup dunia ini pasti lama. Sehingga membuat dia lalai juga dari ibadah. Kemudian ada juga karena sebab teman. Karena kumpul dengan orang-orang yang lalai, membuat dirinya juga jadi lalai. Padahal Allah itu ingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian itu seperti orang-orang yang lalai. Termasuk berkumpul juga dengan orang-orang yang lalai, lupa pada Allah. Dan mereka itu akhirnya melupakan diri mereka sendiri. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, banyak sibuk dengan hal yang mubah. Contoh di sini itu adalah sibuk dengan banyak ngobrol. Contohnya lagi sibuk dengan banyak ngobrol adalah banyak ngobrol ba'da ngisa. Waktunya habis ba'da ngisa, begadang, lembur, kemudian tidak ada manfaat di situ, cuma ngobrol, pingin rame-rame dengan teman-teman. Padahal dalam hadis disebutkan dari hadis Abi Barzah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW itu mengatakan, kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Nabi SAW itu memakruhkan tidur sebelum isya dan juga banyak ngobrol, banyak begadang setelah sholat isya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menjauhi sebab-sebab yang membuat kita lalai dari berzikir, dari sholat, dari beribadah pada Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi bentuk-bentuk kelalaian dengan kita itu punya sebab-sebab semacam itu, maka nanti membuat kita itu lalai dari majelis ilmu, lalai untuk mengkaji Al-Quran, lalai untuk berzikir pada Allah, lalai untuk berzikir pada Allah, lalai juga untuk memperhatikan niat, dan juga akhirnya dalam masalah ibadah kurang diprioritaskan, atau dia sudah beribadah namun dia prioritaskan hal yang kurang penting. Terus bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai? Yang pertama, mari kita rajin berzikir dan berada dalam majelis ilmu. Alhamdulillah di Padukuhan Wara telah ada pesantren yang di sini bapak-bapak, para jamaah sekalian, para remaja sekalian bisa menimba ilmu dan memperbaiki diri dan memperbaiki ibadah dan terus menyibukkan waktunya dengan hal baik. Kemudian yang kedua, rajin berdoa pada Allah. Di antaranya kita berdoa supaya tidak menjadi orang yang lalai dan hatinya itu menyimpang. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ini di antara doa Nabi SAW dikatakan oleh Ummu Salamah. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga memperbanyak sholat malam, juga memperhatikan alam kubur dengan sering ziarah kubur, juga mentadaburi keadaan-keadaan sekitar kita. Ada yang mati, kita sadar bahwasanya hidup kita juga terbatas. Memperhatikan keadaan hujan, memperhatikan keadaan alam dan seterusnya. Semua itu punya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk tunduk pada Allah. Kemudian yang terakhir adalah mengingat mati dan juga mengingat surga dan neraka. Itu nanti akan membuat kita terlepas dari orang-orang yang lalai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini kita juga diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan di hari Jumat yang penuh berkah ini, ditambah lagi di hari yang diturunkan berkah hujan beberapa hari kepada kita sekalian, juga adalah waktu mustajab atau dijabahinya doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatina dunya
أو متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.